Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita jumpa kembali dalam kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan begitu besar bagi kita semuanya, bagi saya dan saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan, malam ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Dan tema malam hari ini adalah neraka itu ada dan harus kita hindari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal 16 ayat 23 dan seterusnya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema tentang neraka itu ada. Tentunya sebagai hamba Tuhan, saya harus memberitakan tentang neraka. Karena di dalam Alkitab, Yesus Tuhan kita juga memberitakannya. Jika Yesus menganggap ini penting untuk dilakukan, diberitakan, saya pun harus memiliki anggapan yang sama sebagai hambanya. Walaupun memang topik ini adalah sebuah topik yang tidak populer, terutama bagi masyarakat modern, karena topik ini bisa saja mengusik hati nurani beberapa orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberitakan neraka, saudara-saudara, sebagai ungkapan kasih-Nya yang besar dan kepeduliannya kepada umat manusia. Sikap Tuhan ini tergambar jelas dalam Alkitab. Ya. Jika saudara baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9, di sana dikatakan, "Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang Kristen, bahkan ada para teolog yang tidak percaya adanya neraka. Ini menjadi saya heran. Mereka memberikan statement-statement yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Salah satu contoh, ada seorang teolog memberikan statement begini. Dia berkata, "Saya kira ada suatu kejahatan yang serius tentang Yesus Kristus mengenai karakter moralnya, yaitu bahwa dia percaya adanya neraka. Ide Kristus tentang penghukuman kekal untuk dosa manusia adalah sebuah doktrin yang sangat kejam untuk dunia ini dan memberi pengaruh besar dan menjadi akar segala macam kejahatan dari generasi ke generasi di dunia ini." Saudara-saudara, sangat mengherankan
seorang teolog memberikan suatu pernyataan demikian, yang benar-benar tidak sejalan dengan Tuhan Yesus. Yesus sendiri berkali-kali dalam kitab Injil, ya, dari Matius sampai Wahyu, terus memberitakan tentang neraka ini sebagai ungkapan kasih-Nya. Tetapi para teolog ini justru memberi pernyataan-pernyataan menurut pikiran mereka sendiri. Mereka memberi alasan, kan Tuhan itu kasih. Yesus itu telah berkorban bagi semua orang. Mengapa Dia menciptakan neraka lagi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tetap mempercayai bahwa Tuhan itu tetap benar. Firman-Nya tidak salah. Tuhan itu tetap benar. Tuhan itu tetap adil. Dia memang berkorban untuk semua orang. Dia mengasihi semua orang, saudara-saudara. Tapi sekali lagi hanya yang percaya kepada firman-Nya, kepada Dia yang beroleh surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pula pengajaran yang cukup populer dewasa ini mengenai neraka. Neraka itu digambarkan sebagai kondisi atau keadaan yang terpisah dari Tuhan. Jadi bukan suatu tempat yang benar-benar merupakan tempat hukuman. Menurut mereka, penghukuman dan siksaan yang tertulis dalam Alkitab memiliki arti alegoris, ya, atau arti kiasan. Ya, hanya kiasan saja. Atau tidak mengalami penyiksaan secara literal, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, neraka versi modern ini memang saya melihat tidak berisikan nyala api, tetapi keadaan kondisi tersiksa karena terpisah dari Allah. Itulah neraka, saya melihat menurut tafsiran-tafsiran di zaman modern ini, saudara-saudara. Bahkan hari-hari ini begitu banyak orang yang memiliki pikiran dan sikap menentang kebenaran. Mereka menentang bahwa neraka itu ada dan mengerikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 70-an, ya, pada tahun era 70-an ada, saudara mungkin mengetahui suatu grup band musik rock, ya, yang sangat juga terkenal pada waktu itu 70-an 80-an, yaitu yang namanya grup band AC/DC, yang penyanyinya bernama Bon Scott, ya. Masih muda pada waktu itu, pada tahun-tahun 79, ya, 1979, masih 34 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ada suatu pernyataan yang sangat kontroversi yang dia pernah ucapkan dan lirik-lirik lagunya. Dia pernah memberikan suatu pernyataan bahwa aku ingin ke neraka, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa neraka itu ada dan diperuntukkan bagi iblis, setan-setan dan orang-orang yang menentang Tuhan, sebagai sebuah hukuman. Tetapi dengan sombongnya Bon Scott ini, yaitu seorang penyanyi grup band AC/DC, saudara-saudara, memberikan pernyataan dan membuat suatu lagu dengan liriknya, aku ingin ke neraka, ya. Ya, saudara-saudara, mungkin maksud Scott ini mengatakan itu memang ya tidak terlalu diketahui, ya.
secara persis. Mungkin dia sedang bercanda, tetapi banyak orang berpendapat bahwa dia sedang menentang Tuhan. Dia ingin menegaskan bahwa neraka bukanlah tempat yang menakutkan, tidak seperti yang difirmankan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Bon Scott, seorang penyanyi yang masih muda, waktu itu umur 34 tahun, sangat disayangkan akhirnya, ya, beberapa minggu setelah pernyataannya tersebut, tiba-tiba dia, ya, karena bersenang-senang, mabuk-mabukan. Ketika dia mabuk-mabukan, hanya hal sepele saja, tiba-tiba muntahannya itu tersedak di kerongkongannya, dan akhirnya dia sulit bernafas dan tiba-tiba mati, meninggal, saudara-saudara. Masih muda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak ayat firman Tuhan yang menegaskan bahwa neraka itu adalah tempat penyiksaan dan suatu tempat yang sangat mengerikan. Ya, kita bisa melihat itu salah satunya dalam Matius 13 ayat 49 dan 50. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, neraka itu ada. Dan bukan tempat rekreasi, tetapi tempat yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu, mari kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, mari kita mempertahankan pandangan teologi yang benar, yaitu bahwa neraka itu sungguh-sungguh ada. Neraka itu sungguh-sungguh ada, saudara-saudara. Siapapun yang menentang Tuhan akan dilemparkan ke neraka. Tentu bukan hanya di dalam pikiran saja, tetapi di dalam sikap kehidupan kita, kita harus menunjukkan diri sebagai orang yang memiliki rasa takut akan hukuman neraka. Saudara-saudara, jangan sekali-kali meremehkan Tuhan dan firman-Nya. Janganlah kita sebagai orang percaya arogan hingga mau menentangnya. Jangan mempermainkan Tuhan dengan kehidupan yang penuh dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat, neraka itu ada dan mengerikan dan harus kita hindari. Seandainya Bapak Ibu neraka itu tidak ada, ya, maka sia-sialah kematian Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan orang benar, orang-orang berdosa, ya. Kalau neraka itu ada, ngapain Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak masuk ke sana? Ini menunjukkan bahwa neraka itu ada. Saudara-saudara, banyak ayat dalam Alkitab yang bisa saudara baca. Apa kata Alkitab tentang neraka? Contohnya Wahyu 20 ayat 9-10. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, neraka itu ada, dan itu tempat penyiksaan semua orang berdosa dan menentang Tuhan selama-lamanya.
Lalu juga dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu, saudara-saudara. Wahyu 21 ayat 8. Di sana juga firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua papan dusta atau pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala dan oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberitakan hal ini. Yesus menyampaikan hal ini karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Markus 9:43 dan 48, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali di sini bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa neraka itu Yesus sudah menyatakan bahwa ada, ya. Mari kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saudara-saudara kita harus menghindari, ya? Karena saudara-saudara, sekali lagi, neraka itu bukan tempat rekreasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, neraka itu harus kita hindari. Karena neraka itu adalah tempat siksaan dan penderitaan. Kengerian dari keberadaan neraka ini dijelaskan oleh Alkitab sebagai berikut, saudara. Di alam maut akan ada kesadaran dan ingatan dialami secara sadar. Seorang teolog bernama Wayne Grudem mengatakan neraka adalah suatu tempat penghukuman kekal yang dialami secara sadar untuk mereka yang berbuat jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab ada pendapat yang mengatakan bahwa setelah mati orang itu tertidur dan baru bangkit saat penghakiman, baru terbangun saat penghakiman besar tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun dari kisah Lazarus dan orang kaya, nampaknya setelah kematian orang tidak tertidur, ya. Apalagi kalau kita baca dalam Matius 25 ayat 30, di sana saudara-saudara dicatat bahwa di neraka akan ada ratap dan kertak gigi siang dan malam. Jadi tidak pernah tasono, tidak pernah tidur, saudara-saudara. Jadi orang masuk ke sana benar-benar sadar, benar-benar mengalami kesakitan, mengalami penyiksaan. Lukas 16 yang kita telah baca tadi, ayat 19-21, si orang kaya ini segera tahu di mana ia berada. Juga ia ingat akan identitasnya dulu sewaktu masih hidup di dunia. Dan juga ingatan akan Lazarus dan 5 saudaranya yang lain yang belum bertobat, ya. Dan ini akan menimbulkan penyesalan selamanya, saudara-saudara. Jadi ketika seorang masuk neraka, dia akan sadar betul bahwa dia sudah di neraka. Dia akan merasakan kesakitan. Dan ini akan menimbulkan penyesalan selama-lamanya. Bagaimana itu penyesalan selamanya?
Dia mulai ingat semua pada waktu di dunia. Mungkin dia berpikir, kenapa pada waktu istriku mengingatkan, mari ke gereja, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, mengapa saya menolak? Mengapa ketika Bapak Pendeta mengajak saya untuk setia ke gereja, untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan, mengapa saya menolak? Mengapa saya tidak bertobat pada waktu itu? Mengapa saya begitu banyak uang, saya begitu banyak fasilitas, tapi saya begitu kikir, saya tidak mau ambil bagian dalam pelayanan? Mengapa? Mengapa saya tidak lakukan itu? Inilah penyesalan. Penyesalan selamanya Bapak Ibu, ya. Saudara-saudara ini seperti orang kaya tadi. Dia menyesal. Karena hidupnya, selama dia hidup, dia tidak melakukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Dia hanya berpesta pora siang dan malam. Dan ketika sebenarnya dia harus membantu orang miskin yang bernama Lazarus, justru dia hanya abaikan, saudara-saudara. Baru dia sadar ketika di neraka. Saudara, mari kita sadar selagi masih di bumi ini. Jangan sadarnya ketika di neraka, itu udah terlambat Bapak Ibu, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika di alam maut atau Hades saja kengeriannya demikian, apalagi di neraka. Jadi alam maut itu dalam bahasa lain disebut Hades. Tetapi ada neraka, itu disebut Gehenna, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika orang berdosa, orang-orang yang menolak Yesus meninggal dan masuk ke alam maut, Hades, dia akan merasakan penderitaan karena panasnya api. Dan dia alami itu setelah sadar, ya. Hal yang berikut, saudara-saudara, bagian terburuk dari neraka adalah bahwa di sana akan ada siksaan dan penderitaan. Orang kaya itu berkata, saya menderita dalam nyala api ini. Lukas 16 ayat 24. Karena nyala api ini ia terasa haus dahaga yang sangat hebat, yang tak terpuaskan selamanya. Selanjutnya si orang kaya ini menggambarkan atau mendeskripsi yang luar biasa. Yang berikut, bentuk kengerian lain di neraka adalah saudara-saudara, adanya ulat-ulat, ya, atau belatung yang tidak akan mati, saudara-saudara, dan api yang tidak terpadamkan. Jadi di neraka itu, kata Alkitab bukan kata saya, ada ulat-ulat yang tidak mati walaupun di api, saudara-saudara. Tugas mereka adalah yang malam, ya, masuk di mata, keluar telinga, demikian perut, semuanya. Dan itu akan membuat orang selain dibakar mengalami penderitaan karena ulat-ulat ini. Ada itu di Alkitab, saudara bisa baca dalam Markus 9 ayat 44 dan 46. Saudara-saudara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di neraka juga jiwa itu hidup dan bisa merasakan panasnya api. Dan mengalami kehausan yang amat sangat dan tidak bisa ditolerir. Saudara-saudara, coba bayangkan saudara ke padang gurun saja, kehabisan air, ya. Betapa hausnya orang, ya. Saudara-saudara, apalagi di neraka, ya. Tidak ada air di sana, saudara-saudara, ya. Dan akan kehausan yang amat sangat siang dan malam. Dalam Lukas 16 ayat 24, kisah orang kaya dan Lazarus ini, lalu orang kaya itu berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dia berkata, aku sangat menderita sakit di nyala api ini.
Luar biasa saudara-saudara ya. Dan di neraka juga akan ada kesengsaraan, ada kejengkelan, amarah, dan frustrasi. Saudara-saudara, itu yang akan terjadi siang dan malam. Orang akan mengalami kesengsaraan, mengalami amarah, mengalami frustrasi. Sebagaimana yang diungkapkan dengan kalimat, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Coba bayangkan yang kata yang dikatakan, kalimat berkata ratapan dan kertak gigi. Betapa menderitanya itu saudara-saudara. Oh saudara-saudara, neraka itu ada dan harus kita hindari ya. Harus kita hindari dengan mencintai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga mengajarkan adanya tingkat-tingkat hukuman di neraka ya. Jadi berdasarkan banyaknya dan sifat dosa yang mereka lakukan dan penolakan terhadap Tuhan dan karya-karyanya ya. Semuanya itu menggambarkan betapa ngerinya neraka, Bapak Ibu. Saudara-saudara, apakah penyebab siksaan dan penderitaan di neraka? Siksaan dan penderitaan di neraka oleh karena ketidakhadirannya Allah dan siang dan malam serta ulat-ulat yang menggorogoti ya tubuh manusia ya. Penderitaan di neraka oleh karena Tuhan tidak hadir lagi di sana, saudara-saudara. Kehadiran Allah itu akan membawa kebahagiaan. Tapi ketika Allah tidak hadir lagi, itulah penderitaan yang luar biasa. Jadi penderitaan di neraka bukan diakibatkan oleh karena setan-setan. Ya. Sebab selama saya membaca Alkitab, Bapak Ibu, sudah berapa kali Tuhan saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya. Selama saya membaca Alkitab dan juga berdasarkan penelitian yang cermat dari para hamba-hamba Tuhan yang lain terhadap data-data Alkitab, maka saya tidak menemukan atau tidak ada indikasi bahwa yang melakukan penyiksaan di neraka itu adalah iblis atau setan-setan. Tidak ada, saudara-saudara. Sebaliknya iblis dan setan-setan justru akan dibuang ke neraka untuk dihukum di neraka selama-lamanya. Jadi kita patut mempertanyakan apa dasar Alkitab dari beberapa orang yang mengajarkan melalui pengalaman spiritual mereka bahwa iblis dan setan-setan menyiksa manusia di neraka. Dan dia katanya sebagai raja di neraka. Oh tidak, saudara-saudara. Dia justru akan disiksa di neraka siang dan malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, neraka bukanlah sebuah ilusi, melainkan suatu tempat yang nyata. Walaupun tidak ada yang tahu persis, ini tidak menjadikan neraka sebagai sesuatu yang abstrak, tidak nyata, atau khayalan belaka. Oh saudara-saudara, neraka itu bukan sekedar khayalan ya. Sebab ada orang yang beranggapan bahwa neraka itu hanya simbol dari keadaan atau kondisi ya. Hanya simbol dari keadaan atau kondisi terpisah dari Allah. Jadi menurut mereka tidak menunjuk kepada tempat tertentu katanya ya. Saudara-saudara, pengertian ini tercermin dari kalimat mereka, misalnya mungkin seorang wanita berkata kepada temannya, "Wah, pernikahan kami seperti neraka."
pernikahan kami seperti neraka. Tentunya hendak menggambarkan bahwa hubungan dua orang tersebut yang itu ada dalam kondisi yang buruk seperti neraka. Tetapi yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, apakah neraka hanya menunjuk kepada keadaan atau kondisi saja, ataukah juga menunjuk pada suatu tempat tertentu? Apakah cuma kondisi atau keadaan atau suatu tempat tertentu? Alkitab memberikan kepada kita petunjuk bahwa neraka itu menunjuk pada kedua-duanya, yaitu keadaan, kondisi, dan juga tempat. Ya, firman Tuhan menjelaskan bagi kita. Contohnya seperti Matius 25 ayat 30. Di sana mencatat bahwa neraka adalah suatu tempat dengan ratap dan kertak gigi. Matius 9:48 mencatat bahwa di neraka ada ulat bangka yang tidak akan mati. Wahyu 20 ayat 10 di sana mencatat neraka sebagai suatu tempat lautan api yang menyiksa selama-lamanya. Saudara-saudara, jadi sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa neraka itu bukan sekedar kondisi atau keadaan tertentu, tetapi juga neraka itu suatu tempat yang ada nyala api, ada penderitaan yang luar biasa di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, neraka itu juga bersifat kekal selamanya, ya. Fakta penting berikutnya tentang neraka menurut Alkitab adalah sifat neraka adalah kekal atau abadi. Coba saudara renungkan apa itu kekal abadi, ya. Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal. 10 tahun, bukan cuma 20 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, tetapi selama-lamanya tiada akhir menderita kekal di neraka. Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi dua-dua kekal Bapak Ibu, ya. Yang satu kekal di neraka, tetapi yang satu kekal di surga. Saudara tinggal pilih. Kalau saudara mau kekal di surga, mari bersama Yesus hidup takut, hidup kudus, ya, hidup benar. Tapi kalau saudara menolak Yesus, menghina Yesus, ya, hidup tidak sesuai kehendaknya, menyakiti hati Tuhan, hidup dalam dosa, berkompromi dalam dosa, berarti saudara memilih kekekalan yang lain, yaitu kekekalan di neraka. Saudara-saudara, satu rujukan paling jelas dalam perjanjian baru pada kekekalan hukuman di neraka adalah, saudara bisa baca dalam Wahyu 14 ayat 10-11. Dikatakan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, saudara-saudara, jadi akhir zaman ini kita harus hati-hati dengan tanda 666, ya. Nanti itu ada pembahasan khusus, saudara-saudara, ya. Kita harus hidup benar, harus komitmen kepada Tuhan, saudara-saudara, ya.
Sebab penderitaan di neraka itu bukan hanya sementara, sifatnya kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghadapkan kepada manusia dua macam kekekalan, yaitu kekal di surga atau di neraka. Ya, saudara-saudara, demikian pula ada dua pribadi yang disembah oleh manusia. Ya, jadi ada dua kekekalan di surga atau neraka, tetapi ada dua pribadi juga yang disembah oleh manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus atau iblis. Ya, menyembah Tuhan Yesus atau menyembah iblis. Hanya ada dua itu, tidak ada alternatif, atau tidak ada tempat netral, atau tidak ada pilihan ketiga. Ya, saudara, setiap orang harus memilih salah satu, menyembah Yesus sungguh-sungguh atau menyembah iblis, surga atau neraka. Jikalau seseorang memilih Kristus, maka pasti masuk surga. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai jikalau tidak melalui aku." Jadi jelas, jika kita memilih Yesus dan menyembah Dia, memuliakan Dia selama di bumi ini, jelas kita memilih surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan lagi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang percaya akan dihukum. Jelas saudara, ya. Markus 16 ayat 15-16. Jadi kita percaya Yesus dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Seseorang memilih mengikuti iblis. Ketika seorang memilih mengikuti iblis, so pasti ia akan masuk neraka. Setiap orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus, berarti dia memilih iblis. Entah itu disadarinya atau tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kapan kita dianggap mengikuti iblis? Ya, ketika kita memberontak pada Tuhan. Ketika kita hidup dalam dosa, kita berkompromi dengan dosa. Ketika kita hidup dalam kesombongan. Ketika kita menghina Tuhan. Ketika kita melakukan dosa dan terus melakukan dosa. Ketika itulah kita sedang tidak menyembah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, neraka adalah tempat terpisah dari Allah selama-lamanya, saudara-saudara. Oh, sangat terpisah dari Allah ini, saudara-saudara. Tentunya akan sangat menyakitkan. Sekali lagi, neraka adalah tempat yang terpisah dari Allah selama-lamanya. Terpisah dari Tuhan adalah terpisah dari segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terpisah dari Tuhan adalah terpisah dari segalanya dan dari semua yang baik. Terpisah dari segala yang baik dari Tuhan. Saudara, saya rasa sangat susah untuk bisa membayangkan bagaimana keadaan hidup tanpa Tuhan. Coba saudara bayangkan hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, orang berdosa dan paling jahat pun di dunia ini dapat menerima berkat dan anugerah Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan masih hadir di dunia ini.
saudara-saudara. Orang masih bisa berkebun walaupun dia orang berdosa, walaupun dia orang jahat, menolak Yesus, tapi ketika dia berkebun, dia mencari, dia berusaha, masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati matahari, menikmati hujan. Karena Tuhan memberkati semua manusia secara umum, saudara-saudara. Tapi bayangkan ketika Tuhan tidak ada lagi. Di neraka itu 100% Tuhan tidak hadir. Ketika Tuhan tidak hadir, maka itulah malapetaka yang besar. Itu berarti lepas dari segala kebaikan Tuhan, lepas dari segala damai sejahtera, lepas dari segala keindahan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah disebutkan dalam pemikiran dasar di atas, pada waktu Tuhan mencipta, semua yang diciptakannya itu baik, saudara-saudara, ya. Semua yang Tuhan ciptakan, baca di Kejadian, ya. Bahkan sungguh amat baik, kata Tuhan, ya. Itu dalam Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara-saudara, itu yang ada di Alkitab. Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan waktu itu, tidak ada rasa sakit, tidak ada kematian, tidak ada neraka bahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan satu hal yang baik yang diciptakan Tuhan, ya. Satu hal yang baik yang diciptakan Tuhan, Bapak Ibu, adalah bahwa makhluk ciptaannya, yaitu kita manusia, memiliki kebebasan untuk memilih yang baik. Ya. Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih yang baik. Agar manusia benar-benar memiliki pilihan. Jadi kalau pada akhirnya orang masuk neraka, itu adalah pilihannya. Jadi ketika seseorang pada akhirnya mungkin dia mimpi surga, tapi pada waktu buka mata di neraka, itu bukan maunya Tuhan, tapi itu pilihannya sendiri, ya. Saudara-saudara, karena Tuhan memberi suatu yang baik yang Tuhan ciptakan, itu adalah Dia memberi kehendak bebas kepada kita untuk memilih. Memilih Tuhan, surga, atau memilih setan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah tergantung Bapak Ibu sendiri. Hari-hari ini saudara mau pilih yang mana? Ketika kita masih di dunia ini, kita masih bergerak, apa yang saudara pilih? Tuhan berkata kepada bangsa Israel lewat Musa, "Aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian." Tapi Tuhan berkata, "Pilihlah kehidupan, maka engkau akan hidup." Saudara-saudara, neraka merupakan tempat tutup tanpa ada jalan keluar. Saudara-saudara, jadi ketika seseorang masuk neraka, sudah tidak ada lagi kesempatan, sudah terlambat, ya. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada yang dapat mengubah nasib seseorang setelah kematian. Sekali seorang masuk neraka, maka ia tidak bisa keluar lagi dari sana, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari neraka dengan alasan apapun, ya. Kalau di penjara-penjara dunia ini, ketika dihukum, orang masih bisa kabur, Bapak Ibu, ya. Tapi saya mau berkata malam ini, kalau di neraka tidak ada lagi jalan keluar, ya.
Tidak ada lagi yang bisa kabur, ya. Oleh sebab itu dalam Matius 25 ayat 41 dan 42 di sana, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Coba kita bandingkan hal ini dengan Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami terbentang jurang terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Artinya, kalau masuk neraka, tidak ada lagi jalan keluar. Sudah terlambat, Bapak Ibu. Walaupun kita mau minta ampun, menyesal, mau bertobat, sudah tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi purgatori, ya. Apa itu purgatori, saudara-saudara? Itu suatu pendapat atau kepercayaan kelompok tertentu, ya. Yaitu ketika seorang mati walaupun ia orang jahat, ia akan masuk di suatu tempat yang disebut dengan api penyucian. Yaitu tempat untuk menebus dosa-dosa yang pernah dilakukan dan disucikan sehingga siap memasuki hidup yang selanjutnya. Itu kepercayaan bagi saya, bagi Alkitab kita tidak benar, ya. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi purgatori itu, saudara-saudara, ya. Artinya orang jahat katanya masuk neraka, tetapi nanti masih ada kesempatan untuk disucikan dan bisa masuk surga. Ini tidak benar, saudara-saudara, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di neraka tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan kedua, saudara-saudara, ya. Tidak ada keringanan hukuman karena kelakuan baik, ya. Itu hanya di penjara dunia, ya. Kalau dia remisi, ya, nanti diperhitungkan kebaikannya, ya, sehingga ada keringanan hukuman, saudara-saudara. Tetapi di neraka tidak ada lagi keringanan hukuman, udah terlambat dan tidak ada kelulusan. Karena itu, saudara-saudara, berhati-hatilah dengan berbagai ajaran tentang adanya cara-cara bebas dari neraka setelah kematian melalui upacara atau jasa-jasa tertentu. Saudara-saudara, tidak ada lagi kesempatan. Selagi Bapak Ibu, saya dan saudara masih di dunia, inilah kesempatan itu untuk kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Selagi kita di dunia, inilah kesempatan untuk kita bertobat dan memberi diri kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda. Oh, nanti kalau saya sudah menikah. Oh, nanti kalau saya sudah dapat kerja. Oh, nanti baru saya mau melayani Tuhan kalau saya sudah banyak uang. Nanti dan nanti. Saudara tidak akan tahu jalan hidupmu. Apakah engkau masih bisa hidup 20, 30 tahun lagi, atau setahun atau 2 tahun lagi? Tidak tahu, saudara-saudara. Inilah kesempatan selagi kita masih di bumi ini, selagi kita masih di dunia ini, saudara masih bernafas hari ini, itulah kesempatan, saudara-saudara. Itulah kesempatan yang terbaik, saudara-saudara. Jangan kita tunda-tunda. Bapak Ibu semuanya, dimanapun entah engkau orang percaya atau yang belum, hari inilah kesempatan itu, saudara-saudara. Sebab jika engkau tiba-tiba nafasmu tidak ada lagi dan akhirnya engkau masuk ke neraka, sudah terlambat, saudara-saudara. Di dunia inilah ketika engkau masih hidup, dosa apapun engkau lakukan, masih ada kemurahan Tuhan, masih ada kesempatan, saudara-saudara. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan hal ini, dan Tuhan Yesus memberitakan neraka bukan karena dia membenci saudara, bukan juga karena saya mau menakut-nakuti saudara, tidak.
Tapi di balik itu terkandung makna kasih Tuhan yang besar. Yesus rela mati di kayu salib supaya kita tidak ke sana. Oleh itu mari kita menghargai saudara-saudara. Siapakah yang akan masuk neraka, saudara-saudara? Jelas Alkitab mengatakan, saudara-saudara, orang-orang yang sesuai yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 8. Yaitu orang-orang penakut, ya. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pembohong, pendusta, penipu. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian juga dengan orang-orang yang percaya tetapi memilih untuk memberontak kepada Allah dengan hidup dan melakukan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari inilah kesempatan. Mari saudara, jangan kita setengah-setengah ikut Tuhan. Jangan kita tidak sungguh-sungguh lagi hari ini. Hari-hari ini saudara-saudara, apalagi di masa-masa ini. Inilah kesempatan. Jangan sampai kita terlambat Bapak Ibu. Hari inilah kesempatan itu. Sebab ketika kita ada di tempat itu yang saya katakan tadi, sudah terlambat dan tidak ada kesempatan lagi. Malam ini mari datang kepada Yesus. Dan mari kita bertobat, tinggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bagi mereka yang belum terima Yesus sungguh-sungguh. Mari berdoa bersama saya. Katakan, Tuhan Yesus, malam ini saya menyadari saya orang berdosa. Saya sering menyakiti hati-Mu Tuhan Yesus. Oh, ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Sucikan dengan darah-Mu. Dan malam ini ya Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah di hati saya. Dan aku mengakui bahwa Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan yang hidup.